Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3, pelajaran 5, Sholat Kewajibanku. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Perhatikan gambar yang tertera di layar. Gambar ini menunjukkan salah satu kegiatan yang merupakan kewajiban bagi umat Islam, yaitu melaksanakan sholat. Sebagai seorang Muslim, kita memiliki kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. Di antaranya yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, karena sholat merupakan ibadah yang akan dihisab pertama kali setelah hari kiamat tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan, maka ia berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merusak agama." Perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Pada gambar 5.1 ada seorang kakek yang sedang mengumandangkan azan. Itu tandanya waktu sholat sudah datang. Kemudian pada gambar 5.2 ada seorang ayah, ibu, kakak, dan adik. Ketika mereka mendengar suara azan, sebagai seorang muslim, sudah kewajibannya untuk segera mendatangi masjid atau musola. Sudah menjadi kewajiban seorang muslim, jika mendengar suara azan, itu tandanya kita harus segera melaksanakan sholat. Nah, di sini ada 2 gambar yang berbeda. Gambar yang pertama menunjukkan ada seorang anak yang sedang melaksanakan sholat secara sendirian atau munfarid. Nah, jika kita melaksanakan sholat secara munfarid atau sendirian, pahalanya hanya 1 derajat. Kemudian, pada gambar yang kedua, ini menunjukkan mereka sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, ketika melaksanakan sholat secara berjamaah, maka pahala yang akan diraih sebanyak 27 derajat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sholat, alangkah baiknya kita harus melaksanakan secara berjamaah, karena pahalanya akan lebih banyak, lebih besar. Jadi, kalian mau pilih pahala cuma 1 derajat atau 27 derajat? Nah, sekarang kita belajar tentang inti ibadah sholat. Sholat artinya adalah doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan
untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan sholat, berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampun, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Dengan sholat, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya seperti berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disiplin waktu. Keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. 8. Hati akan menjadi tenang dan tentram. 9. Membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. 10. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Tata cara sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Nah, gerakannya berdiri tegak, kedua tangan lurus ke bawah, pandangan tertuju ke arah tempat sujud. Kemudian, pada posisi seperti ini, kita membaca niat. Contohnya, niat sholat subuh. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Gerakannya mengangkat kedua tangan dengan jari-jari setinggi telinga bagi laki-laki dan setinggi dada bagi perempuan. Pada posisi seperti ini, kita membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri bersedekap. Gerakannya berdiri tegak, kedua tangan bersedekap, pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Pandangan tertuju ke arah tempat sujud. Pada posisi seperti ini, kita membaca pada rakaat pertama doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pilihan yang kalian hafal. Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat, ruku. Gerakannya bertakbir mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, lalu badan membungkuk. Pada posisi seperti ini, kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca sebanyak 3 kali. Yang kelima, iktidal. Gerakannya kembali berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram. Pada posisi seperti ini, kita membaca Sami'allahu liman hamidah.
Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Yang keenam, sujud. Gerakannya, ketika sujud harus menempelkan kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki pada lantai. Pada posisi seperti ini, kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud. Gerakannya, bangkit dari sujud, lalu duduk di atas telapak kaki kiri, dan ujung jari kaki kanan masih menyentuh lantai. Pada posisi seperti ini, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kedelapan, duduk iftiroshi. Gerakannya sama seperti duduk di antara 2 sujud, yakni duduk di atas telapak kaki dan ujung kaki kanan masih menyentuh lantai. Kedua tangan menempel pada paha dan jari telunjuk kanan menunjuk. Pada posisi seperti ini, kita membaca At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesembilan, duduk tawaruk. Gerakannya, duduk dengan menyilangkan kaki kiri ke bawah tulang kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan, jari-jari kaki kanan ditekuk menghadap kiblat, jari telunjuk tangan kanan menunjuk. Pada posisi seperti ini, kita membaca At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10. Salam. Gerakannya, menoleh ke kanan dulu, lalu ke kiri, sampai pipi terlihat dari belakang. Gerakan salam dilaksanakan sebanyak 2 kali. Nah, pada posisi seperti ini, kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca 1 kali ke kanan, kemudian dibaca 1 kali ke kiri. Selanjutnya, manfaat sholat. Ketika orang rajin melaksanakan sholat, pasti akan ada banyak manfaatnya. Hidupnya akan menjadi lebih baik. Nah, misalnya, yang pertama, akan menjadi anak yang disiplin. Yang kedua, akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Yang ketiga,
akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Dan yang keempat, akan merasakan hidup yang senang. Nah, anak-anak, dari tadi kita sudah belajar tentang bab sholat kewajibanku. Nah, sudah banyak sekali ya ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang Bu Guru ada pertanyaan nih. Nanti kalian jawab, kemudian jawabannya kasihkan ke Bapak Ibu Guru kalian ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat? Yang kedua, sebutkan 5 hikmah sholat. Yang ketiga, sebutkan 3 manfaat jika rajin sholat. Yang keempat, kapan sih surat Al-Fatihah dalam surat harus dibaca? Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.